akan mencoba menggambarkan satu hubungan antar entitas atau IRD, bagaimana kita memulai menggambarkan IRD. Di sini saya akan mencoba menggambarkan memakai visual paradigma. Oke, dibuka visual paradigmanya. Lagi loading. Teman-teman bisa download visual paradigma. Ini free, dan nanti teman-teman bisa downloadnya yang community. Kemudian, ketika di sini sudah di visual paradigma, kemudian kita mulai menggambar. Yang tadi dalam menggambar sebuah IRD, itu yang pertama harus kita tentukan entitas. Entitas, jadi kita kalau di dalam sistem perpustakaan, ini saya akan coba membuat sistem perpustakaan. Oke. Oke, kira-kira kalau di dalam sistem perpustakaan itu ada entitasnya apa saja? Sistem perpustakaan online. Entitas yaitu ada yang pertama ada mahasiswa yang meminjam, kemudian ada peminjaman, kemudian ada entitas transaksi, kalau transaksi pengembalian, kalau mahasiswa adalah orang, kemudian kalau peminjaman dan pengembalian adalah transaksi, kemudian kalau di dalam orang itu ada petugas. Kemudian ada transaksi peminjaman pengembalian. Kemudian barang pada sistem perpustakaan ada buku. Jadi inilah entitas-entitas teman-teman. Ada orangnya itu ada mahasiswa dan petugas, kemudian ada transaksi, yaitu peminjaman dan pengembalian, kemudian ada buku berupa barang. Maksudnya barang, entitas barang yaitu salah satunya adalah buku. Kemudian kalau entitas di sini, yang pertama kita sudah menentukan entitas. Kita klik entity-nya, kita tarik ke bawah. Yang pertama kita bentuk adalah mahasiswa, entitas mahasiswa. Kemudian jika kita akan membuat atribut, tadi sudah dijelaskan bahwa ketika sudah menentukan entitas, kita buat atributnya dengan menambahkan kolom, klik kanan, saya ulangi lagi, kita delete, klik kanan, new column. Di sini ada, kalau mahasiswa ada nama, name, kita enter,
Kemudian ada nama, enter kembali, prodi, enter. Ini hanya beberapa saja. Kemudian alamat. Kita klik di luar entitasnya. Oke, ini yang terjadi ketika kita buat di awal. Semua tipe datanya adalah integer. Jadi semua tipe datanya integer. Ini kita akan sesuaikan dengan apa yang sebenarnya. Jadi maksudnya kalau NIM apakah integer atau nama harus integer, nanti akan kita ubah. Kemudian yang tadi saya sudah jelaskan, N di sini adalah nullable. Nullable itu berarti kolom ini nanti kalau kosong boleh, sedangkan kita mewajibkan untuk diisi. Kalau gitu kita akan hilangkan N-nya dengan unchecklist nullable-nya. Unchecklist nullable-nya, N-nya hilang. Kemudian untuk mengubah tipe datanya, kita klik kanan pada atribut, open specification. Oke, di sini ada tipe. Kalau NIM memang sudah integer, namun panjang NIM tergantung digit pada masing-masing organisasi. Yaitu ada yang 10, atau kita buat 15. Karena dia menjadi primary key, akan kita checklist include in primary key. Kemudian nama. Nama kita ubah. Apakah nama integer? Nama itu bisa menjadi varchar. Varchar kita buat nama, jika namanya panjang, berarti lengthnya mungkin 100. Kemudian tidak primary key, jadi kita unchecklist, kita oke. Ini varchar. Kemudian di sini prodi juga varchar. Dilakukan hal yang sama, kita ubah tipe datanya menjadi varchar. Kemudian misalnya 30 ke atas saja. Terus oke. Terus alamat varchar juga. Jadi misalnya alamat 200 ya, 200 kata. Atau 255. Oke. Seperti ini satu entitas yang akan kita buat, yang sudah kita buat. Kemudian mahasiswa melakukan transaksi apa, teman-teman? Melakukan transaksi peminjaman. Karena sistem perpustakaan online, jadi kita bikin entitas peminjaman. Kita klik entitasnya, terus kita namakan entitasnya peminjaman. Oke, kita tambahkan atribut. Biasanya kalau peminjaman itu adanya tanggal pinjam. Nah, kalau di dalam kolom atau atribut yang mempunyai spasi, penggalan kata, itu tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Jadi harus pakai separator seperti underscore, atau boleh misalnya hurufnya besar di tanggal pinjam. Tapi ini juga tidak disarankan, lebih baik memakai separator underscore pinjam. Kita enter tanggal kembali ya. Tanggal batas kembali. Integer. Kemudian contoh atributnya hanya seperti itu. Atribut sesuai dengan dari entitasnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada nanti dia akan berhubungan sama buku, terus data-data keterangan atau apa. Jadi yang paling penting adalah yang pertama tanggal pinjam. Kenapa? Karena yang paling didefinisikan pinjamnya kapan, kembalinya kapan. Terus seperti itu. Seperti biasa, ini not null-nya kita akan ubah. Jadi klik kanan,
Kalau tanggal berarti kita ubah menjadi date, ya. Terus tidak nullable, wajib diisi. Kemudian tanggal batas kembali juga diganti menjadi date ya. Nullable-nya diganti. Apa kira-kira yang kurang dari entitas ini, teman-teman? Yang kurang adalah primary key-nya. Jadi tidak ada primary key-nya. Jadi kita wajib bikin primary key-nya dengan bikin ID peminjaman. Nah, ini menjadi yang wajib, jadi terlewatkan. Kita ubah. Ini integer, misalnya di peminjamannya 15. Kemudian nullable, tidak boleh, jadi harus diisi, kita klik OK. Nah, terus belum berubah menjadi primary key, karena kita belum checklist include in primary key. Nah, primary key biasanya akan diletakkan di paling atas, ya teman-teman. Oke, sampai sini ada 2 entitas yang sudah kita buat. Kemudian setelah 2 entitas ini harus ada relationship-nya, hubungannya, kardinalitasnya. Jadi hubungan antara entitas mahasiswa dan peminjaman itu kira-kira one to many, atau many to many. Jadi hubungannya adalah one to many. Kenapa? Karena entitas mahasiswa, satu mahasiswa bisa melakukan beberapa peminjaman. Jadi yang kita pinjam bukunya tidak hanya 1, bisa 2, atau 3, atau lebih dari itu. Jadi hubungannya adalah one to many. Bagaimana kita membuat hubungan one to many-nya? Karena yang satu ada di mahasiswa, satu mahasiswa mempunyai banyak peminjaman, berarti kita klik one to many. Di sini ada one to many, many to many. Jadi kita klik one to many. Kemudian dari one to many, kita tarik dari entitas mahasiswa ke peminjaman. Ya, ke peminjaman kita klik, akan muncul seperti ini, kita OK. Nah, teman-teman lihat, tadi saya tidak membuat foreign key mahasiswa NIM ini, tapi ketika sudah dihubungkan, dia ada namanya foreign key. Jadi yang menghubungkan antar entitas. Nah, foreign key-nya adalah mahasiswa NIM, berarti NIM. Ini dari tandanya adalah dari entitas mahasiswa yang diambil adalah NIM-nya. Kita pindahkan, biasanya foreign key itu adanya di bawah ID peminjaman. Oke, ini sudah terbentuk satu relationship antar entitas. Nanti tinggal dibuat teman-teman hubungan semua entitas yang ada menjadi sebuah IRD yang lengkap dan jelas dalam mendesain sebuah database sistem perpustakaan online. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan bisa ditanyakan langsung ke saya. Kemudian nanti teman-teman bisa mencoba untuk melengkapi IRD ini dengan beberapa entitas, contoh entitas yang sudah saya buat. Kemudian nanti teman-teman bisa dilengkapi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.